Nah, jadi untuk yang reinforcement learning tuh definisinya adalah dia tuh salah satu algoritma machine learning yang berkaitan dengan bagaimana agent mengambil keputusan di environment untuk memaksimalkan reward. Nah, untuk contohnya ini saya pakai contoh untuk game tic-tac-toe, di mana nanti ada dua pemain untuk tic-tac-toe ini. Nah, misalnya ada board 3x3. Nah, nanti tujuan dari game ini kan gimana caranya misalkan saya pemain satu, saya actionnya itu X gitu. Gimana saya mengumpulkan 3 kali X di dalam satu board ini. Entah dia vertikal, entah dia horizontal, bisa juga diagonal gitu. Nah, kalau dalam game tic-tac-toe ini, nanti dia misalkan modelin stat-nya itu nanti board 3x3 di sini. Nah, lalu reward-nya adalah +1 apabila menang, -1 apabila kalah, lalu misalkan lagi main, belum menang atau belum kalah, nanti reward-nya 0 aja gitu. Nah, lalu action-nya itu, ya tadi, misalkan dia pemain satu, dia ngelakuin X action-nya, lalu pemain 2 dia O. Nah, reinforcement learning ini gimana caranya si agent ini, pemainnya itu, dia belajar di lingkungan ini untuk kayak gimana pengambilan keputusan yang paling optimal sih untuk memaksimalkan reward itu. Nah, itu basic untuk reinforcement learning-nya. Lalu untuk di reinforcement learning itu ada beberapa elemen. Nah, ada 4 elemen dasar pada reinforcement learning, yang pertama itu policy. Policy itu bagaimana agent mengambil keputusan. Kayak misalkan saya lagi di state tertentu nih. Nah, bisa dibilang polisi itu gimana caranya agent mengambil keputusan, entah dia itu keputusan optimal atau keputusan untuk trial and error gitu. Lalu reward itu tujuan utama dari agent. Jadi tujuan utama dari agent itu maksimalin reward gitu. Lalu value itulah ekspektasi reward dalam jangka panjang atau dibilang kayak long term return-nya gitu. Jadi misalkan untuk game, saya balik ke game tic-tac-toe ini. Misalkan saya lagi di stat yang tengah ini. Gimana value dari stat ini tuh kayak uh, misalkan saya di stat ini tuh ekspektasi reward di jangka panjang untuk step-step berikutnya tuh berapa sih gitu. Nah, itu untuk reward, itu untuk value. Jadi kalau reward ini kayak lebih um, hasil jangka pendek, lalu value itu lebih ke long term return-nya sih. Lalu untuk terakhir adalah model environment. Nah, model environment ini adalah, Input awalnya itu state 0 ya, Andi? iya betul Pak. Input awal, oke. Jadi misalkan stat awalnya tuh saya inisialisasi, misalkan saya acak aja gitu, misalkan di board 3x3 ini untuk tiap pemainnya. State awal itu posisi, misalkan Betul. pojok kiri atas Ya, gitu. misalkan di pojok Oke, kiri atas nih posisi stat awalnya awal, gitu. oke. Oke, saya lanjut lagi yang terakhir itu model environment untuk elemennya. Jadi model environment ini nanti digunain untuk proses planningnya sih. Jadi gimana caranya saya prediksi reward dari stat tertentu gitu. Jadi misalkan ini kayak lebih kayak ada fungsi, model tuh lebih kayak fungsi dari stat dan actionnya sih. Misalkan saya lagi di stat yang tengah ini, misalkan saya ngambil action ke kiri berikutnya, kayak gimana caranya metain dari nilai itu untuk menjadi reward gitu. Intinya ini model dari lingkungannya sih, untuk ngeprediksi model lingkungannya tuh gimana. Nah, model itu Itu lebih opsional. ke fungsi ya? Betul, Pak. Fungsi menangnya tuh apa gitu ya? Lebih kayak fungsi kalau saya yang nerima state dan actionnya sih, Pak. Jadi dia nerima inputnya state dan action, lalu outputnya tuh rewardnya apa gitu, kira-kira prediktif gitu Oke. untuk model itu. Nah, model ini opsional. Nah, jadi ada bisa dibilang dua approach sih untuk pada reinforcement learning. Ada yang model base, lalu yang tadi menggunakan model, lalu satu lagi model free. Nah, model free itu tanpa menggunakan model. Nah, untuk yang kita pakai ini itu Q-learning. Nah, Q-learning ini algoritma RL yang tidak menggunakan model untuk menentukan action, model free. Nah, Q-learning ini merupakan value dari action yang dilakukan dari suatu state tertentu. Nah, ini dapat direpresentasikan dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya itu ukurannya sebanyak state-nya berapa, lalu kali Z. Z itu action-nya berapa. Nah, saya contoh pakai
state-nya itu game board-nya kayak gini. Jadi misalkan ada kotak 2x3 ya. Nah, lalu state-nya adalah misalkan posisi si mobilnya. Lalu goal-nya adalah si piala ini. Nah, misalkan saya contoh, saya lagi di state yang ini, yang pertama. Yang pertama berarti di pojok kiri. Bentar, Handi. Ini game board-nya udah bukan tic-tac-toe lagi ya? Nah, ini contoh yang lain sih, Pak. Oh, oke. Ini misalkan contohnya saya ada di grid 2x3 gitu. Gimana? Nah, jadi misalkan saya lagi di state yang kiri bawah ini. Nah, ini kan ada nilai, misalkan di state kiri bawah, ada nilai-nilainya, value-nya. Kalau ke atas, value-nya 0,2, ke bawah minus 0,5, ke kanan 0,21, ke kiri minus 0,6. Nah, ini maksudnya tuh apa? Jadi maksudnya tuh kayak Q value ini expected, kayak misalkan saya lagi di state kiri bawah, kalau saya ngambil action ke atas, itu kira-kira value-nya tuh berapa gitu. Ini untuk nilai Q table-nya. Nah, nanti dia ini kayak mapping antara action, state dan action-nya sih. Gitu. Contoh lagi, misalkan saya lagi di Ngitungnya tengah bawah. gimana itu ya? Nah, jadi untuk ngitungnya, algoritmanya seperti ini sih, Pak. Ini bakal saya jelasin berikutnya. Oke. Oke, saya masuk ke algoritmanya dulu deh. Jadi pertama tuh inisialisasi parameter, alpha, gamma, dan epsilon. Nah, alpha itu learning rate, gamma itu discount factor, nah epsilon itu kayak semacam probability untuk pengambilan actionnya gitu. Lalu inisialisasi tabel Q awalnya dulu untuk setiap state dan action. Misalkan tadi saya inisialisasi tabelnya itu yang di sini 0 semua gitu nilainya. Itu awalannya mobilnya di tengah kolom kedua. Bebas sih Pak, bisa diacak, bisa di sini, bisa Oh, aja saya pilih di atas, pojok kiri atas gitu. oke. Oke. Lalu berikutnya ini saya bakal iterasi sebanyak jumlah episode yang diinginkan. Nah, maksudnya episode itu apa? Jadi misalkan episode itu kayak semacam generasi sih. Jadi misalkan saya pengen training sebanyak 50 generasi gitu. Nah, generasi itu sama dengan episode. Nah, saya pakai kata episode karena referensi saya baca menggunakan kata episode sih. Nah, lalu untuk tiap episodenya pertama tuh inisialisasi state awalnya itu berapa? Nah, misalkan yang tadi mobil, saya misalkan inisialisasi di pojok kiri atas, bisa juga di pojok di tengah gitu, tengah bawah. Nah, lalu untuk jadi untuk satu episodenya itu dia berakhir ketika dia mencapai terminal state. Nah, terminal state itu apa? Jadi ibaratnya terminal state itu kayak state terakhir. Kalau di game board yang ini, state terakhirnya itu ketika mencapai piala gitu. Nah, jadi pertama itu dia bakal milih action dari state, pilih action A dari state S menggunakan polisi yang menggunakan nilai Q. Nah, untuk pengambilan polisi nanti saya bakal jelasin salah satu metode pengambilan action ya. Nah, misalkan saya pakai metode epsilon greedy. Nah, epsilon greedy ini bakal saya jelasin nanti. Nah, setelah pilih action itu, dia bakal ngelakuin action A, lalu mengamati rewardnya, lalu bakal ngamatin juga state selanjutnya itu pindah kemana. Ini saya ingin pakai R dan S aksen. Nah, lalu nilai Q-nya ini bakal diupdate dengan persamaan ini. QSA ditambah alpha, learning rate dikali reward, tambah gamma dikali maksimum Q, untuk state berikutnya dikurangin nilai di awal. Nah, lalu ini bakal pindah ke state selanjutnya dan di loop sampai mencapai terminal state. Gitu. Nah, ketika dia mencapai terminal state, nanti bakal episodenya tambah satu aja gitu. Oke, selanjutnya saya bakal ngejelasin untuk salah satu metode pengambilan action yang saya maksudnya epsilon greedy. Oke, jadi kan kalau kita lihat dari Q table ini tadi, awalnya ini Q table ini kayak value dari setiap action di tiap state-nya gitu. Nah, salah satu metode pengambilan action tuh bisa aja saya milih action dengan value terbesar dari sebuah state. Nah, ini kita sebut dengan greedy. Nah, greedy action itu adalah action yang menghasilkan immediate reward terbesar tanpa mempertimbangkan action lain yang rewardnya lebih kecil. Nah, contohnya itu misalkan saya lagi di state yang kiri,
di tengah bawah ini. Tengah bawah berarti yang ini ya state-nya. Nah, kalau dilihat dari sini kan berarti kalau saya misalkan ngambil greedy action tuh berarti saya ngambil ke kanan gitu. Karena nilai Q-nya paling besar. Nah, saya nggak mempertimbangkan yang lainnya karena saya greedy gitu. Saya pengen yang paling bagus aja actionnya kira-kira. Nah, itu maksudnya dengan greedy. Nah, salah satu alternatifnya greedy yaitu epsilon greedy. Nah, epsilon greedy itu maksudnya gimana? Jadi dibandingkan saya selalu mengambil action dengan Q terbesar gitu. Bisa aja saya ngambil action yang bisa dibilang kayak agak inferior gitu dibanding yang action 0,4 ini. Bisa aja saya random. Jadi kalau epsilon greedy itu dia bakal ngambil epsilon itu kayak angka kecil di antara 0 sampai 1 itu probabilitas di mana actionnya itu diambil random. Jadi kalau saya misalkan epsilonnya 0,2, jadi saya 80% chance saya ngambil greedy, ngambil 0,4 ini. Terus 20% sisanya tuh saya ngambil action random di antara atas, bawah, kiri, kanan gitu. Nah, jadi awal-awal kan nanti state-nya diinisialisasi awalnya isinya ke 0 gitu. Nah, pada awalnya kan kayak untuk yang greedy ini kayak bisa dibilang kayak kurang optimal karena awalnya kan kayak nggak tahu gitu mana yang paling bagus. Nah, jadi epsilon greedy ini kayak intinya dia bisa mengambil keputusan acak gitu sih untuk di suatu state-nya dibandingkan hanya mengambil greedy action terus gitu. Nah, ini bisa gunain untuk bisa dibilang kayak untuk eksplorasi di game board-nya. Jadi bisa dibilang saya bisa melakukan eksplorasi trial and error, bisa dibilang kayak nyari nilai Q yang paling bagus gitu. Nah, keuntungannya epsilon greedy ini dia nanti bakal nilai Q-nya bakal convergen ke optimal value kalau jumlah action-nya itu mendekati tak hingga gitu. Ntar Handi, ini semuanya awalnya 0 kan ya? Iya Pak, betul. Habis itu dia misalnya jalan ke kanan terus dia nggak menemukan apa-apa, tetap 0 berarti. Nah, itu tergantung reward yang di-assign sih Pak. Bisa aja Oh saya gitu. tiap jalan itu Misalnya, rewardnya minus 0,1 gitu. oh ada rewardnya ya. Terus Iya, begitu dia misalnya ketemu tembok, dia baru ngasih nilai tembok itu apa gitu ya. Ya, ada reward punishment itu Pak. iya. Jadi misalkan bisa dibilang kalau rewardnya negatif itu punishment ya, gitu. Tapi Misalkan ya saya, dia bakal muter-muter dulu ya iya awalnya ya. awalnya bakal muter-muter sampai kayak bisa dibilang randomnya tuh ketemu goalnya gitu Pak. Oke Nah, oke. nanti semakin jumlah episodenya tuh bertambah, nanti kan nilai Q-nya tuh bakal kayak konvergen ke satu nilai gitu. Ini kasus ini ya mapping ya, mapping ini ya. Iya, betul. Oke. Ini kasusnya kayak saya pengen Mencari mencapai, sesuatu ya atau mapping map gitu ya. betul. Nah, mungkin berikutnya saya pengen demo di ini sih. Jadi ini ada Q Learning Simulator. Nah, ini maksudnya ini untuk ngejelasin ininya aja sih, kayak proses iterasinya. Jadi misalkan epoch ini episode, nah lalu ini ada beberapa parameter ini bisa dikonfigurasi, alpha, gamma, dan epsilon. Nah, misalkan saya di state gamenya ini 4x3. Nah, jadi reward, jadi setiap kali jalan saya bakal nerima reward 0,1. Ketika saya nabrak tembok, saya bakal kembali ke state sebelumnya gitu. Kayak ke state awal, nggak bergerak bisa dibilang. Nah, kalau dia mencapai yang hijau ini, dia bakal dapat reward 1, lalu yang merah ini -1. Nah, jadi mungkin awal gini. Jadi inisialisasi awalnya di bottom left corner. Ya ini bebas sih mau di mana aja. Nah, lalu pertama misalkan dia random. Select random action with probability epsilon 0,3. Nah, ini tadi bilang saya epsilon greedy. Jadi dia bakal milih action random, probability-nya sebesar epsilon. Lalu sisanya itu sebanyak dia bakal milih action yang greedy, yang optimal. Misalkan saya awalnya tuh dia action ke kiri. Nah, karena saya nabrak tembok, saya nerima reward-nya itu minus 0,1. Lalu state berikutnya sama dengan state awal, karena nggak bergerak kan. Nah, nanti Q value-nya bakal diupdate dengan persamaan yang ini. Berarti Kan? kalau misalnya dalam kasus robot dia ke kiri dulu dikit habis itu dibalik lagi ke tengah ya. Betul, Pak. Oke. Nah,
Jadi berikutnya Q-nya bakal saya upgrade jadi minus 0,1. Nah, jadi misalkan lagi saya di state awal, saya tahu kalau ke kiri itu state-nya minus 0,01 gitu. Lalu ulang lagi, dia bakal milih action lagi. Nah, misalkan berikutnya saya milih action ke atas. Nah, habis itu dia bakal observe reward-nya itu berapa. Misalkan sama 0,1. Lalu update terus Q-nya 0,1, terus saya pindah ke state atas. Nah, ini bakal ngulang-ngulang terus. Misalkan saya cepetin aja ya. Nanti dia bakal kayak gini sih. Bisa dibilang ini kayak trial and error, dia kayak pengen nyari Q yang optimal gitu. Nah, ini untuk satu episode. Nah, paling yang pengen saya tekankan nih pas lagi di stat yang ini sih. Ini di stat yang ini tuh dia Q value-nya ke kanan tuh 0,1 karena dia tahu next reward-nya kalau dia di stat ini ngambil action ke kanan tuh reward-nya 1. Jadi bisa dibilang kayak itu action yang paling bagus gitu, Pak. Nah, ini jadi saya udah ngelakuin epoch-nya tuh 52 kali, ntar Q value-nya tuh kayak gini sih. Untuk Q apa? Untuk nilai-nilai Q-nya untuk di tiap state dan action-nya gitu. Jadi misalkan saya step awal, ya ini misalkan dia random atau dia epsilon greedy, misalkan dia ke kanan, terus dia ke kanan lagi, dia bakal ngupdate nilai Q-nya terus gitu. Berarti posisinya harus akurat banget ya, biar dia tahu itu state-nya. Nah, state-nya itu dihasilin sama itunya sih, Pak. Jadi kayak yang di-observe dari lingkungannya gitu. Jadi misalkan robot ya, misalkan state itu, misalkan robot tuh posisi kecepatan sama kecepatan angular sama kecepatan linear gitu. Gimana, Pak Nana? Oke. Untuk state-nya itu. Nah, ini contohnya di game board aja sih. Jadi state-nya ini posisi dia di Iya. game board ya gitu. Jadi itu nanti semakin banyak epoch semakin menambah nilai Q apa sih istilahnya? Itu nanti Value. Q Ya, Q-matrix kan value ini. optimum nanti. Ya. Q-matrixnya lebih optimum. Jadi ini ibaratnya kalau analoginya ya, kayak anak bayi mulai belajar jalan gitu kan. Jadi dia mulai nyoba semua. Jadi setelah berapa lama kan dia bakal tahu tuh mana jalan yang paling bagus. Nah itu memori yang disimpan oleh si bayi mengenai kondisi lingkungannya itu yang disebut Q-matrix gitu. Kira-kira begitu.